sederhana, Yeah. juga santai, tidak usah terlalu formal supaya tidak kaku. Bisa, apalagi Pak Haryanto saya kenal itu sebagai seorang influencer juga di medsos. Ya. Boleh saya cerita sedikit Pak, ini mungkin bagi bagaimana awal perkenalan kita yang sedikit unik dan mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa awalnya kami ini dari pihak OT Tongparaan mengenal Pak Haryanto ini, padahal sebetulnya kita kan satu provinsi ya, hanya selang berapa puluh kilometer Parakan dan Semarang. Tapi ini jalurnya dari langit ini agak sedikit unik. Saya malah mengenal Pak Haryanto ini melalui seorang rekanan, seorang warga Parakan, seorang warga Tionghoa yang bermukim di China, yang kemudian menjadi perantara melalui seorang tokoh di Semarang juga yang bernama Bapak Tan Cheng Ming. Yang pertama mengenalkan yang dari China ini adalah Bapak Kwe Ing Lee. Bapak Kwe Ing Lee ini merupakan ahli waris, bukan ahli waris, keturunan dari Bapak Sik Biksu yang dulunya merupakan donatur yang mewakafkan tanah milik Kelenteng Hopetong Paraan ini saat ini. Nah, melalui Bapak Kwe Ing Lee inilah dan melalui perantaraan Bapak Tan Cheng Ming, akhirnya kami dari pihak Kelenteng Hopetong Paraan bisa berkenalan dengan Pak Haryanto, sehingga Pak Haryanto pada sore hari ini berkenan hadir ini sudah suatu mukjizat bagi kami. Terima kasih yang sebesarnya. Mari Pak, silakan untuk disampaikan. Oh ya. Ya, terima kasih. Saya tak berdiri aja ya. Capek duduk. Ya, selamat sore semuanya. Pak, siapa ini tadi dari Ketua Pembina Pak? Suhandoko, Pak Suhandoko, selamat sore. Kemudian Pak Yuda. Terus apa lagi tadi? Sony, tadi kenalkan tadi. Terus Pak Yanto, ketuanya. Terus siapa lagi tadi? Mana Doni? Oh ya, ini Doni. Ya. Mana Tegar? Enggak ada. Pak Dwi tadi, ya. Pokoknya yang saya yang tadi makan siang bareng saya. Sama Aili juga, ya. Buat saya sih senang aja sih diundang karena selain belum pernah ke Paraan, saya juga dijanjikan oleh Bu Eli nanti makan siang ya. Itu penting sekali, terus saya langsung datang aja. Tapi gini, saya memang suka sekali untuk berusaha supaya bagaimana sebuah rumah ibadah misalnya seperti kelenteng, tapi sebenarnya secara umum sih. Saya pengen sebenarnya bagaimana fungsi rumah ibadah ini sebenarnya harus mulai berubah. Nggak bisa seperti dulu-dulu lagi menurut saya. Rumah ibadah dulu itu memang kalau zaman dulu kongkuan misalnya ya, itu kan fungsinya juga untuk tempat sosial. Ya semua orang pasti rame. Selain anaknya dalam keluarga banyak 5 sampai 10 aja bisa. Jadi satu keluarga bisa punya anak sampai 10 bisa loh. Jadi pasti orangnya banyak yang bisa suruh ke rumah ibadah. Yang kedua memang nggak ada hiburan lain. Jadi satu-satunya hiburan ya ke kelenteng, kemana. Lah sekarang zaman sudah berubah total. Kebutuhan untuk sosial, untuk ibadah itu bisa difasilitasi dengan banyak hal. Ibadah pun ya sekarang bisa lewat online kok. Sekarang bisa dengerin orang khotbah itu ya sudah kayak ibadah kok sebenarnya. Jadi tantangannya sekarang rumah ibadah kalau tetap seperti biasa aja nggak akan bisa. Lah, saya sempat tadi juga ngomong, di Semarang tuh saya sering ngomong, sebenarnya rumah ibadah terbaik di Semarang itu bukan gereja, bukan masjid, bukan kelenteng. Tahu nggak apa? Hah? Bukan HP. Lapangan olahraga, Mugas itu loh, Trilomba Juang. Oh itu semua orang, semua agama diterima, mau yang jilbaban, mau yang pakai seksi, mau yang apapun, semua berolahraga, keluar dari lapangan olahraga sehat, happy, seneng. Itu kan fungsi rumah ibadah juga sama, meskipun rumah ibadah sehatnya mungkin rohani lah. Tapi minimal harusnya diterima dong semua orang. Saya sampai ngomong, sebenarnya rumah ibadah kalau ini hanya untuk umat A karena rumah ibadahnya A. Untuk umat B karena rumah ibadahnya B. Lama-lama itu namanya eksklusif loh.
Ya kan? Kalau hanya untuk ibadah saja eksklusif loh. Saya pernah bicara gini, terus kan dengan Romo Katolik aja saya pernah ngomong. Dan Romonya sih mantok-mantok, tapi belum ada. Jadi, kelenteng punya kesempatan yang tidak dimiliki rumah ibadah lain. Kelenteng itu dari dulu tuh egaliter. Egaliternya gini, cuy icap gue tuh wajib gak? Ya nak wis pengen sembahyang ora, ya ora popo gitu kan. Egaliter sekali loh. Ya, selamat sore. Ini dari mana, Pak? Dari Paraan. Sudah makan, Pak? Sudah. Oh, pembinanya. Silakan. Pak siapa? Pak siapa? Pak Suryo. Iya. Hah? Semarang. Semarangnya mana? Oh, Dargo. Sama keluarganya. Dulu encek saya tuh istrinya orang Dargo, jual beras. Aduh, nomor. Semua jual beras di sana. Semua jual beras. Nanti tak eleng-eleng saya ya. Namanya encim saya tuh Pinge. Enggak tahu ya, ya wis nanti lain tak cari sedulure. Ya saya kembali lagi. Kelenteng itu kan sebenarnya kebanyakan kan Tridharma lah. Artinya Tao, Konfusius, Buddhis. Dan sangat egaliter sekali. Bahkan saya kalau ingat-ingat ya beda sekali dengan rumah ibadah lain yang ada khotbah, ada pemuka agama, wajib baca kitab suci, nggak ada semua loh. Ngajarinnya mau sembahyang, ya terus buat baik. Lah, menurut saya kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik karena sudah alaminya itu egaliter sebenarnya. Lah, kelenteng menurut saya kayak Bunyantong misalnya perkumpulan sosial yang saya di Semarang. Meskipun memang bukan kelenteng, tapi seringkali dipikir kelenteng karena ada altarnya Kuankong, ada sincinya leluhur. Sekarang kita buka sehingga Bunyantong bukan cuma untuk tempat ritual atau tempat kumpul-kumpul orang Tionghoa, enggak. Sekarang anak-anak dari Gus Durian, ada enggak yang dari Gus Durian ini? Belum datang ya? Dari UIN, Universitas Islam, datang santai sekali dan kita dikenal sekali, terbuka sekali, bahkan pengurus kita ada yang Muslim Jawa ada. Lah saya bilang, untuk ketionghoaan bukan hanya harus orang Tionghoa loh. Siapapun yang dia tertarik budaya Tionghoa dan senang ketionghoaan enggak masalah. Sebab saya bilang tidak sedikit orang Tionghoa yang tidak suka Tionghoa, budaya Tionghoa juga. Tidak sedikit juga. Jadi kalau ada orang di luar Tionghoa, ya enggak apa-apa. Lah, kemudian kita mengenalkan hal-hal baru. Hal barunya apa? Sembahyang King Hoping. Itu kita ngundang enggak cuma 6 pemuka agama, ada 8 atau 9 selain yang 6 itu. Ada dari Tao ya diundang, dari Syiah ya diundang, Ahmadiyah ya diundang, Bahai ya diundang. Enggak apa-apa. Wong doa itu baik semua kok. Ya kan? Jadi kita mengadakan lintas agama semacam itu. Kemudian tragedi Mei 98, kita ada perayaannya, peringatannya, yaitu apa? Makan rujak pare. Pare mentah dipotong-potong, dimakan, dikasih sambal, sambalnya dikasih bunga kecombrang, simbol perempuan Tionghoa yang teraniaya karena bikin sambal harus diulek. Ya sekarang sudah berjalan cukup lama, sampai ada delegasi dari Komnas Perempuan Jakarta, 2 bis hampir 100 orang ikut berdoa di depan altar leluhur yang sekarang ada sincinya Itamarta Dinata, korban Mei 98. Itu datang. Bahkan sudah dilakukan juga di Universitas Ciputra, sudah 2 kali Pak, berapa kali saya lupa. Itu kalau kita ngadakan di Semarang yang datang mungkin 50-75, di Ciputra yang datang hampir 500, ngundangnya sampai Kiai Haji Said Agil Siraj, jadi jauh lebih besar. Dan mereka juga ngadakan rujak pare. Artinya, saya tadi sempat ngomong dengan Eli, kita kadang di kelenteng sembahyang bakcang lah, sembahyang Tiong Jiupya lah, sembahyang apalagi, tapi nggak ngerti ini sembahyang buat siapa loh. Bakcang tuh sembahyang buat siapa aja, nggak banyak yang tahu toh. Itu menterinya siapa ya bunuh diri itu? Hah? Kutguan ya. Lah ya. Kemudian sembahyang Tiong Jupya, lagi janjane nggo apa? Kita ya Tiong Jupyanya enak tapi nggo apa? Enggak tahu.
tragedi Mei 98 terjadi di Indonesia, menimpa nasib banyak Tionghoa Indonesia, kok nggak ada yang memperingati? Kok nggak ada yang mendoakan? Itu pertanyaan saya. Lah, makanya Bun Yantong, saya sebagai pengurus juga, kita harus melakukan sesuatu. Menurut saya, apalagi rumah ibadah. Ada sesuatu emosi yang harus muncul. Sebab kalau doa cuma upacara, seremonial ya, nggak ada emosinya, nggak ada memorinya, nggak ada bondingnya, doanya kosong lama-lama. Saya ceritakan hal sederhana, memang mungkin pelan-pelan ya mencernanya ya. Kayak di Bun Yantong, sejak saya meletakkan papan arwahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, kita beri gelar Inwa Cek Fu Fu Rok Kok Se, Bapak Tionghoa Indonesia, guru bangsa pendukung minoritas, sajian samsingnya kita ubah loh. Dari ikan, ayam, kambing sekarang. Enggak disediakan babi. Lah karena kita sungkan Gus Dur Muslim pakai babi. Tapi waktu itu diskusinya tahu enggak yang senior-senior, anu aja, Gus Dur dikasih meja kecil, cak jai. Enggak usah kayak daging kabeh. Lah saya bilang gini, saya ingat sekali diskusinya kok. Gus Dur itu sampai meninggal itu pejuang anti diskriminasi. Lah sekarang kalau di Bun Yantong, yang lain makan daging, Gus Dur kayak cak jai, ini diskriminasi loh. Ya kan? Terus udah pikir-pikir, ya wis lah, selain babi diganti, awalnya sapi, tapi takut, oh ada leluhur yang nggak makan sapi, ya wis kambing wis paling aman wis. Kalau kambing mentok kayak kelinci, ya wis lah, apapun lah. Tapi artinya asal niat kita baik, itikat kita tidak untuk melecehkan siapapun, tapi gimana? Dan waktu itu akhirnya pengurus senior yang saya suka, betul loh, kamu meletakkan cincinnya Gus Dur. Gus Dur itu dalam filosofi dan persepsi Tionghoa, dia tuh Hongte loh. Dia itu kaisar loh, presiden kok. Dia tuh Hongte, makanya terus kita bikin paling besar, taruh di tengah. Jadi dia itu terhormat sekali. Dan kita senang, ini kalau ada yang mau lihat kaosnya Cengbingan Gus Dur, sejak tahun 2002, tahun berapa ya? 2020, kita itu dari Semarang adakan Cengbingan Gus Dur. Jadi kita dari Semarang, bawa sincinya Gus Dur ke Jombang, sembahyang di makamnya Gus Dur. Karena saya selalu bilang, Gus Dur Bapak Tionghoa Indonesia, ya betul, wah pernah rak kamu cengbingan yang makamnya bapakmu? Oh belum, saya ajak sekarang, karena Gus Dur Inwa Cek Fu Fu Rok Kok Se Bapak Tionghoa Indonesia. Inwa Cek Fu itu yang kita menghormati dengan cara filosofi dan budaya Tionghoa. Inswe Yo Se Yin, kita dapat kebebasan semacam ini dari Gus Dur. Mau minum air harus tahu sumbernya dari mana. Inswe Yo Se Yin. Lah, ini menurut saya bagaimana kita menggunakan filosofi dan budaya Tionghoa untuk mendidik generasi berikutnya. Lah, mendidiknya tidak melulu lewat ritual. Meskipun untuk si Cengbingan Gus Dur ya ada ritualnya. Saya bikin bahkan saubeng nyapu itu, saya sampai sapu kecil serok selalu saya jalankan karena itu budaya Tionghoa. Meskipun Jawa juga kami juga nyapu ya nggak apa-apa, tapi Tionghoa itu saubeng itu wajib harus dilakukan. Lah inilah bagaimana kita merawat budaya Tionghoa melalui bisa ritual, tapi itu bukan satu-satunya. Lah lewat aktivitas-aktivitas semacam ini. Tragedi Mei kita bikin acara rujak pare. Itu sekarang ada ritualnya dan cukup sakral. Sembayang ke dikong dulu, terus nanti pakai ikat pita hitam di tangan kiri gitu. Itu aja ada aturannya dep-depan. Nanti tangannya dimajukan, terus saling mengikat. Terus nanti bawa kembang sedep malam, berjalan pelan-pelan menuju altar, sembari diiringi puisi dari Syekh Budi Tanuwibowo ya. Ketua Matakin dia kebetulan bikinkan puisi untuk itu. Wah jadi sakral sekali. Terus kita sembahyang, doa di depan altar. Ya kalau Konghucu sembahyang kan diobong itu ya, dibakar kertasnya ya itu jalan. Tapi setelah itu kita ngadakan acara, saya bilang kalau cuman ini kan ritual. Setelah itu kita ngadakan acara namanya Estungkara. Estungkara itu apa? Kita forum kecil lah, ngundang orang-orang yang punya kepahitan. Lah pernah kita undang punya kepahitan terhadap keluarganya masa lalu. Wah papai KDRT,
jahat, apa. Wes cerita kita mendengarkan, kita merespon, bahkan kemudian ada yang cerita lagi, oh papaku luwes sadis, wes pokoknya adu kesadisan papai lah ya. Tapi itu jadi pengobatan. Lah ini wujud nyata dari tragedi Mei 98. Ada perempuan-perempuan Tionghoa yang teraniaya, kita nggak bisa bela, tapi sampai hari ini banyak perempuan yang masih teraniaya, banyak korban kekerasan. Apa yang bisa kita lakukan? Estungkara. Kemudian ada forum lain di mana ada mahasiswi, kita dengar laporan, dia digebuki mantan pacarnya di kos-kosan. Kita undang. Terus kita lakukan pembelaan sampai ke kantor polisi loh. Kita lakukan. Tapi akhirnya ambil jalan damai, mungkin perempuannya butuh duit, ya sudah kita nggak bisa maksa. Bahwa wah terus kayak sampai pengadilan lah, dia kita butuh duit ya kita nggak bisa maksa. Dan dia mungkin agak malu gimana ya sudah. Tapi kita menunjukkan bahwa kita melakukan pembelaan-pembelaan secara nyata terhadap perlakuan kekerasan. Terus juga ada putri seorang, salah satu yang kerja di Bun Hyantong, yang anak perempuannya juga korban kekerasan dari suami. Ini Bu Trika termasuk yang mendampingi. Datangi sampai ke rumahnya, sampai rodok dalam tanda petik, bojone diintimidasi gitu. Artinya kita masuk loh, meskipun enggak setara hukum yang nantinya jadi ruwet enggak, tapi kita pendampingan. Lah menurut saya senang bahwa Bun Hyantong sudah bermetamorfosa dari sekedar yayasan sosial yang meskipun dulu kononnya juga ikut berjuang bantu Sun Yat-sen, kemudian juga artinya jadi lembaga yayasan kematian. Sekarang ini sudah bermetamorfosa menjadi pusat ya budaya Tionghoa, filosofi Tionghoa yang sangat inklusif dan sangat beragam sekali. Dan orang-orang tahu bahwa dari kelompok manapun tahu Bun Hyantong tidak akan menolak orang beda agama, nggak akan ditolak. Masuk mau doa apapun, bahkan waktu kemarin itu cap gome terus dicampur haul gusdur, terus buka puasa bersama. Oh bukan saya. Tak kira aku kudu mesem. Itu sampai ada doanya Gus Kodir itu istilahnya dia kultum dan dia doa untuk buka puasanya sebelumnya, ya nggak apa-apa kok. Jadi, dan saya yakin Kelenteng terutama sangat siap untuk apa yang juga sudah dilakukan kami di Bun Hyantong. Sama kok, kita sebenarnya sangat moderat, sangat terbuka sekali, dan bisa membawa faedah untuk siapapun. Tadi saya juga usul, ini loh di Bun Hyantong kita juga ngajari bagaimana basuh kaki kepada orang tua menjelang Xinjia. Meskipun ya bukan terjadi mukjizat anak membasuh kaki terus jadi uhau ya belum tentu, tapi minimal itu emosinya tinggi. Karena ini saya kenalkan juga di sekolah Karangturi, saat wisuda pasti saya suruh anak basuh kaki orang tua. Saya 2 kali dibasuh anak saya aja rasanya gregel kok. Enggak tahu kenapa ada momen yang sangat sakral, saya nggak bisa ceritakan, abot kok, berat itu. Dan mudah-mudahan ya ada yang tersisa di hati anak dan di hati kita lah. Bagaimana sebagai orang tua dan bagaimana sebagai anak kita saling berhubungan. Lah ini bisa, peran-peran semacam ini bisa diambil oleh kelenteng, oleh rumah ibadah, mengenalkan ini. Terus saya juga mulai mengenalkan konsep saat kamu ulang tahun, anak-anak ulang tahun, hal pertama yang harus dilakukan adalah apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Apa? Ya, terutama mamanya, basuh kaki lah. Jadi kalau ulang tahun hari ini, pagi-pagi bawa baskom, isi air hangat, jangan adem kayak es gitu. Ke kamar mamanya sambil bawa anduk kecil, basuh kaki mamamu. Karena saat kamu lahir hari itu, ada seorang perempuan mengadu nyawa untuk kamu dilahirkan. Itu aja lah. Lah, ngingetkan ini menurut saya universal. Mau agama apapun nggak ada salahnya kok. Pasti akan disetujui. Dan saya bilang ini coba mulai dikenalkan lah. Dari kelenteng Paraan ini, Hok Tik Tong ini dikenalkan bagaimana budi pekerti, kesusilaan, budaya dan nilai-nilai bisa dikenalkan. Ya jadi menurut saya ke depan
rumah ibadah terutama kelenteng ini ya tidak fokusnya harus diperbanyak di kegiatan sosial yang universal dan bisa dirasakan. Dan nggak apa-apa toh wong ini akarnya dari budaya Tionghoa nggak masalah. Yang saya lihat sendiri dan saksikan sendiri, ini yang ikut misalnya cengbengan Gus Dur, bisa macam-macam orang, datang semua. Dan kita bilang nanti di makamnya Gus Dur kita bisa nyanyi bareng doa lintas agama juga boleh. Terus biasanya kita nyanyinya ya lalwaton. Bapak Ibu ada yang bisa enggak? Wah, ini ketoknya kudu diajari. Lagu wajib ya lalwaton. Yang sekarang ini kelenteng Gudo jagonya setengah mati. Ya lalwaton itu lagu wajibnya Banser. Pernah dengar? Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, hubul waton minal iman, walatakun minal hirman, inhadlu alal waton. Waduh, hatinya apa? Ada yang tahu? Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Itu bagus sekali, kata-katanya sangat nasionalis. Coba kalau mau diambil Pak Yanto, lagu wajib kelenteng Hok Tik Tong. Serius nanti tak kirimi teksnya Indonesia, sudah tak terjemahkan Mandarin juga ada. Wah keren itu. Itu kalau orang-orang NU dengar, waduh keren ini Cino-Cino nyanyi laguku. Gak apa-apa, di Gudo sering dipakai. Artinya dan saya melakukan ini bukan karena karena teksnya bagus sangat-sangat nasionalis sekali. Ya jadi sekali lagi menurut saya kelenteng apalagi Hok Tik Tong ini juga punya kesempatan untuk membawa manfaat bukan hanya untuk Tionghoa saja. Tadi saya dengar dari Pak Han juga bahwa wah sekolahnya ini sekarang banyakan bukan Tionghoa. Enggak apa-apa, membawa manfaat bagi semua kok, sudahan kok. Zamannya sudah berubah. Tionghoa sudah dapat pendidikan yang mungkin mereka bahkan lebih tinggi. Sudah enggak apa-apa. Kita ikut didik anak bangsa, enggak masalah. Bahkan kalau nanti bisa dapat koneksi beasiswa ke Tiongkok, carikan. Saya di Semarang juga ngomong sebenarnya yang terbaik adalah kita bisa bantu pendidikan semacam itu. Ya jadi menurut saya kelenteng punya kesempatan yang terbuka sekali, bisa berkiprah dan menularkan nilai-nilai ketionghoaan tanpa harus melalui sebuah ritual yang sangat sakral sekali. Tetap jalankan yang itu yang memang bagiannya enggak apa-apa, tapi kegiatan-kegiatan sosial yang lintas agama universal harus diperbesar sehingga kehadiran rumah ibadah kelenteng ini bisa dirasakan manfaatnya. Mungkin dari saya itu dulu, Eli.